Sebelumnya, Kel hanya bersenang-senang sebentar dan kembali ke kediamannya untuk bersiap menghadapi hari esok. Karena itu sebenarnya dia ingin tidur lebih awal. Sayangnya dia tidak bisa melakukan itu. Karena Ron datang menemuinya lalu berkata dia ingin meminta tolong satu hal, yaitu untuk menjaga putranya. Karena merasa heran dengan permintaan aneh itu, Kel bertanya alasannya. Dia bisa melihat senyum ramah menghilang dari wajah Ron. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ron memasang ekspresi kasar seperti itu. Ron menjawab, itu karena dia harus pergi berburu rubah. Meskipun sudah tua, Ron masih seorang pembunuh. Lalu ekspresi yang ditampilkannya kali ini menunjukkan hal itu. Anda tahu kalau saya adalah seseorang yang membunuh manusia kan? Lanjut Ron. Dia langsung merasa efek alkohol sebelumnya menghilang digantikan oleh rasa dingin di sekujur tubuhnya. Sambil menyembunyikan perasaan itu, Kel berkata, "Lalu, saya akan pergi untuk membunuh orang. Meninggalkan putramu?" "Benar." "Apa rubah itu orang?" "Ya, saya harus pergi untuk membunuh sekelompok rubah sampai tercabik-cabik." Ron menjawab sambil tersenyum. Percakapan mereka sukses membuat Kel merinding. Entah yang akan tercabik-cabik adalah tubuh Ron atau tubuh targetnya. Hasilnya pasti di antara dua hal itu. Apalagi Ron berbicara dengan ekspresi seperti sekarang. Kel berharap setidaknya Ron tidak tersenyum. Sekarang, Ron tidak menjadi teman perjalanan Choi-han. Tapi selama ada mode mengamuk Locke, mereka tidak akan memiliki masalah meski tanpa kekuatan Big Rocks atau Ron. Setelah menghela nafas berkali-kali, Kel mulai berbicara. "Pergilah." Dia akan bilang pada Hans kalau Ron sedang cuti. Lalu meminta Ron untuk melapor padanya sesering mungkin. Ron juga bisa menerima uang dari Gold Flynn dengan menggunakan kartu identitasnya. Lalu Kel bertanya kenapa Ron menyerahkan putranya pada pembuat onar seperti dirinya. Padahal Big Rock sudah dewasa, jadi dia pasti bisa mengurus hidupnya sendiri. Jadi sebagai gantinya, masa cutimu 1 tahun. Dengan begitu, aku bisa tidur lelap selama 1 tahun. Lanjut Kel dalam hati. Kel yang sudah berbaring di tempat tidur menambahkan, "Selamat jalan, jangan pulang dalam keadaan terluka." Bahu Ron terlihat bergetar begitu mendengar ucapan Kel. Dia berusaha untuk menahan tawanya. Setelah tenang, Ron bertanya apa dia boleh melapor sebulan sekali. Kel menjawab itu terserah Ron saja. Dan seperti seorang pembunuh, Ron membuka pintu dan meninggalkan ruangan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia kemudian mengatakan satu hal terakhir sebelum menutup pintu. "Saya akan segera kembali." Dini hari pun tiba dan mereka sudah berkumpul di ruangan Kel. Kel memandang Rosalind lalu bilang rambut coklat terlihat bagus untuknya. Rosalind memegang rambutnya dan menjawab. Dia merasa sekarang dia bisa mengacau sesuka hati dengan nyaman. Sebenarnya Rosalind tidak tahu persis apa yang akan terjadi hari itu. Tetapi dia memahami keseriusannya setelah mendengar kata-kata bom sihir. Karena itu dia memutuskan untuk membantu. Kel beralih pada Locke dan bertanya untuk memastikan apa Locke bisa menggunakan kemampuan serigala meski tidak dalam mode mengamuk. Setelah Locke mengiyakan, Kel melanjutkan rencananya. Dia membagi mereka menjadi 2 tim. Rosalind bersama Locke dan Choi-han, Naga, On, dan Hong di tim lainnya. Rosalind dan Locke yang merasa bingung dengan pembagian tim itu kemudian bertanya, bagaimana dengan Kel? Choi-han terlihat canggung saat akan mengatakan sesuatu tentang kekuatan fisik Kel. "Lemah, itu ucapan naga hitam. Kami tidak membutuhkan dia. Dia tidak berguna." Kali ini dari On dan Hong. Mereka semua kemudian memandang ke arah Kel. Dan Kel dengan percaya diri berkata, "Aku lemah dan hanya akan menjadi beban. Lalu, aku harus segera bersiap-siap ikut acara segera setelah matahari terbit. Jadi sepertinya akan sulit untuk ikut." Mereka akan menggunakan celah pendek ketika penjaga untuk shift malam berganti dengan shift siang untuk memasuki area di mana bom berada dan melucutinya. Setelah itu, sampai alat pengganggu mana aktif dan menyebabkan gangguan mana, mereka semua harus menunggu di tempat yang sudah ditentukan untuk mengamati anggota organisasi rahasia dan situasi di alun-alun. Perayaan ulang tahun akan dimulai pada jam 9 pagi. Kel melihat jamnya sebelum berbicara dengan orang-orang di depannya. "Nah, sekarang semuanya pergilah untuk bekerja."
Sebelum pergi, Rosalind mengingatkan Kel kalau Kel telah berjanji akan memberikan satu bom sihir padanya. Seharusnya itu cukup sebagai upah. Kel memandang mereka yang berjalan keluar. Beranda di ruangannya kini lebih sering digunakan sebagai pintu daripada sekedar beranda. Sekarang dia tinggal sendirian. Tangannya perlahan membelai perisai yang melayang di depannya. Dia berharap tidak perlu menggunakan perisai itu. Jika perlu menggunakannya, dia harus menggunakan kekuatan itu sedikit saja. Tapi Kel berpikir pasti semuanya akan baik-baik saja. Karena mana mungkin dia akan bertemu dengan penyihir gila darah itu dari dekat. Pagi harinya ketika dia sedang bersiap-siap, Kel berkata pada Ron kalau itu adalah hari terakhirnya melayani Kel. Dengan senyum Ron membalas, dia bisa kembali melayani Kel 1 tahun lagi. Itu adalah kata-kata yang terdengar mengerikan bagi Kel. Dia sudah berencana akan langsung mengirim Ron pada Choi Han saat Ron kembali 1 tahun lagi. Kel bertanya pada orang di depannya, kenapa mengajaknya pergi bersama. Amiru menanggapi dengan senyum tenang. Dia langsung ke intinya, karena Kel melakukan hal yang sama bahkan tanpa menyapanya terlebih dahulu. Bagaimana kalau basis angkatan laut didirikan di wilayah kekuasaan kami? Sebelumnya Kel mendapat surat dari Eric bahwa mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus dari diskusi investasi wisata dengan putra mahkota. Dia dengar Gilbert dan Amiru sangat kecewa. Tapi Amiru tidak terlihat kecewa seperti yang dia duga. Kel mulai tersenyum lalu balik bertanya, bukankah Amiru sudah menyimpulkan jawabannya? Amiru dengan ringan menganggukkan kepala. Dia menghubungi ibunya yang merupakan kepala keluarga karena rasanya dia tidak bisa memutuskan sendiri. Lalu hari ini dia juga akan berbicara dengan Gilbert. Mendirikan satu basis angkatan laut yang baru bukan hal yang mudah. Bukan karena biaya. Itu lebih tentang hubungan antara kekuatan di dalam wilayah yang memperumit banyak hal. Apalagi di masa damai seperti sekarang. Itulah kenapa keluarga kerajaan akan tertarik pada wilayah timur laut. Satu-satunya wilayah utara yang memiliki akses ke laut. Tetapi yang terpenting adalah keseimbangan kekuatannya. Kel bertanya, apa yang menjadi kekhawatiran Amiru adalah pengaruh keluarga kerajaan yang akan menjadi lebih besar di wilayahnya. Amiru membenarkan, karenanya dia meminta pertemuan dengan Kel. Itu artinya ada yang ingin dibicarakan Amiru dengannya, pikir Kel. Dia lalu bersandar di kursi dan bertanya dalam posisi yang nyaman, seolah-olah berada di keretanya sendiri. Dia penasaran dengan apa yang ingin Amiru katakan, tapi sepertinya dia harus mengatakan satu hal terlebih dahulu. Keputusan apapun mengenai dana keluarga Henitus dibuat sepenuhnya oleh ayahnya, dan pembuat owner sepertinya tidak punya hak untuk memutuskan apa-apa. Keluarga kerajaan akan memberikan izin untuk membangun pangkalan angkatan laut, dan juga menginvestasikan sejumlah besar uang. Dan secara alami, kepemilikan pangkalan angkatan laut itu kemudian akan diteruskan ke keluarga kerajaan. Ketika membangun pangkalan militer di wilayah yang berada di luar ibu kota, ada banyak kontrak berbeda antara keluarga kerajaan dan bangsawan untuk kepemilikan dan logistik lainnya. Ada perbedaan yang signifikan dalam tenaga dan dana antara menggunakan lokasi sebagai pangkalan militer daripada menggunakan tebing dan laut hanya untuk pariwisata. Keluarga Amiru dan Gilbert sejujurnya hanya memiliki kekayaan rata-rata. Mereka pasti akan kekurangan dana dan tenaga untuk menyelesaikan proyek semacam itu. Dan karena Amiru ingin mencegah hal itu, maka hanya ada satu metode yang tersisa, meminjam uang pada orang yang kaya. Kali ini senyum Amiru tampak berbeda. Dia berkata, apa benar begitu? Yang Mulia Putra Mahkota mewaspadai kerajaan Whisper dan kerajaan-kerajaan di wilayah utara. Amiru cukup bisa mengetahuinya melalui pembicaraan mereka sebelumnya. Makanya dia meminta Guild informasi untuk mencari tahu tentang hal itu. Kel telah menduga Putra Mahkota dan keluarga kerajaan sudah menyadari fakta bahwa kerajaan Whisper akan segera menghadapi perang saudara. Dan wilayah utara sedang mengumpulkan pasukan mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau pengambilan keputusan Amiru akan tepat sasaran. Dia dengar kondisi mereka sangat buruk sampai harus bergantung pada keluarga Welsman. Akan membutuhkan banyak biaya untuk mendapatkan informasi tentang kerajaan asing melalui guild.
Tetapi kesediaannya untuk menghabiskan uang untuk memverifikasi satu informasi menunjukkan kepribadiannya. Amiru memandang ke arah Kel sebelum melanjutkan. Dia dengar benteng keluarga Conan itu sedang direnovasi. Karena wilayah itu tidak mau menerima ancaman bahaya maupun penyusupan, Amiru berpikir keluarga Henitus akan sangat tertarik pada kekuatan militer. Kel mengangguk pada pernyataannya dan menjawab dia akan mencoba berbicara dengan ayahnya. Amiru juga bilang kalau pihaknya akan menghubungi sendiri secara resmi. Mereka berdua kemudian saling memandang dan tersenyum. Jika pangkalan angkatan laut ini dibuat, kekuatan di wilayah timur laut akan beralih ke 4 keluarga. Kel, Eric, Amiru, dan Gilbert. Kalau keluarga Henitus menyediakan dana untuk memiliki pengaruh yang stabil di pangkalan angkatan laut, keluarga Henitus akan menerima bantuan dari pangkalan itu dari berbagai sisi. Amiru ragu-ragu sejenak sebelum lanjut berbicara. Dia agak khawatir karena pusaran air, tetapi ada jalan yang telah digunakan selama berabad-abad, dan pusaran air itu akan berfungsi sebagai pertahanan untuk mencegah penyusupan dari negara lain. Jadi dia akan mencobanya. Kel menahan diri untuk tidak tersenyum lebar begitu Amiru menyebutkan pusaran air. Karena sebentar lagi, pusaran air itu akan menjadi miliknya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kel berpikir akan sangat bagus untuk membangun rumah di salah satu tebing itu dan menikmati masa tuanya di sana. Akan sulit baginya untuk tinggal di wilayah Henitus begitu dia menyerahkan kekuasaan pada Basen. Selama perang terjadi, dia sudah berencana akan bersembunyi di suatu sudut terpencil. Dan kemudian pergi ke wilayah Amiru atau Gilbert setelah perang usai untuk membangun rumah di tebing lalu bersantai sambil melihat laut. Rencana masa depan Kel yang sempurna terhenti ketika suara Amiru yang bilang dia akan meminta bantuannya terdengar. Kel tertawa lalu berkata, "Bagaimana bisa Amiru meminta tolong pada pembuat onar? Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia hanya menyampaikan perkataan Amiru pada ayahnya." Tetapi Amiru sama sekali tidak mempercayai kata-kata Kel. "Kau harus berhati-hati ketika tidak memiliki kekuatan. Tapi, kau harus berani jika ingin mendapatkan kekuatan." Itulah yang dikatakan ibunya ketika menyetujui rencana tentang pangkalan angkatan laut. Amiru kemudian bilang pada Kel, hanya dengan menyampaikan perkataan itu saja sudah cukup. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan melanjutkan, "Cobalah untuk mengunjungi wilayah Ubar lain kali. Di sana ada cukup banyak tempat menarik untuk dilihat." Kel menjabat uluran tangan Amiru sambil berkata dia akan pergi kalau ada kesempatan. "Semoga kesempatan itu cepat datang," balas Amiru. Kereta mereka tiba begitu mereka selesai berbicara. Kel turun dari kereta dan melihat sekeliling. Waktu saat itu adalah jam 8 pagi. Para partisipan berkumpul 1 jam sebelum acara di alun-alun dimulai. Lalu jam 8.30 pasukan ksatria akan mengizinkan orang-orang untuk masuk dan alun-alun akan dipenuhi dengan manusia. Ini akan menjadi situasi di mana akan sulit bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Pada saat itu, kelompok Kel akan mulai mencari benda tersembunyi. Kalung, tas, dan liontin. Bom sihir akan tersembunyi dalam berbagai bentuk. Lalu orang-orang yang membawa bom itu akan ditemukan oleh Chohan dan yang lain. Sebenarnya tidak masalah jika tidak ditemukan, karena jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Saat itu Eric dan Gilbert juga sudah datang dan berdiri di samping Kel. Untuk mengingatkan Kel lagi agar hari itu dia tetap tenang. Kel mengangguk dan mengingatkan dirinya sendiri juga kalau dia tidak tahu apa-apa. Begitu Kel memikirkan itu, Putra Mahkota muncul di depannya. Di sebelah Putra Mahkota ada Teller Stan yang berdiri dengan kakinya sendiri. Eric terkesiap kaget dan gumaman para bangsawan memenuhi area itu. Namun, Kel tidak peduli tentang semua itu. Pada saat yang sama, Kel bisa mendengar suara naga hitam di kepalanya memberikan laporan. Semua bom sihir yang ditanam di lokasi yang mereka temukan sebelumnya sedang dilucuti, dan akan menyelesaikan itu sepenuhnya pada jam 8.55 seperti yang direncanakan. Setelah mengakhiri laporannya, naga hitam berkata dia akan pergi karena sibuk. Tapi sebelum itu, dia mengetuk kepala Kel dengan cakar kecilnya dan berkata lagi, "Manusia lemah, kalau kelihatannya kau akan terluka, pakailah perisaimu." Setelah itu, Kel tidak bisa mendengar suara naga hitam lagi. Tampaknya dia cepat kembali untuk membantu yang lain.
Naga hitam secara mengejutkan mengerahkan semua upayanya ke dalam tugasnya setiap kali Kel memberikan tugas untuk diselesaikan. Itu membuat Kel ingin terus menggunakan naga itu. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menggunakan perisai. Kel berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakannya jika keadaan terus berlanjut seperti itu. Salah satu kesatria berteriak keras kalau semua persiapan sudah selesai. Putra mahkota yang sudah berada di dalam kereta lalu memerintahkan untuk berangkat. Kel juga naik kereta kerajaan. Segera setelah kereta mulai bergerak, Kel duduk di sana sambil memasang ekspresi kaku di wajahnya. Ketiga orang lain di dalam kereta saling sapa sejenak dan memperkenalkan diri. Taylor Stan tanpa kursi roda, Amiru, dan anak buah Fenion, Neotols. Kel bertanya-tanya apa putra mahkota sengaja menyatukan mereka di kereta yang sama. Saat giliran Kel tiba untuk memperkenalkan diri, dia hanya duduk diam di sana dan melihat keluar jendela kereta sambil menyilangkan tangannya. Sekarang kekacauan yang sesungguhnya sudah dekat. Tapi sebenarnya di dalam kereta saja sudah kacau. Kel memandang ke arah Neo yang tampak panik dan bingung tidak berhenti menggerakkan kakinya. Itu hal yang wajar. Sebagian besar anak-anak bangsawan juga terlihat kebingungan. Khususnya wajah Fenion yang sampai tidak karuan dipenuhi amarah. Siapa yang akan membayangkannya? Taylor Stan, putra sulung yang dibuang, akan berjalan dengan kakinya sendiri tanpa kursi roda. Selanjutnya, seseorang dari keluarga Marquis Stan berdiri di samping putra mahkota Alver. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan perkembangan seperti itu. Taylor berhasil mendapatkan bintang pemulihan, pikir Kel. Saat itu Amiru mulai berbicara. Dia bertanya apakah kaki Taylor sudah sembuh total. Itu adalah sebuah pertanyaan yang dipikirkan oleh semua orang. Taylor tersenyum ketika dia menjawab. Dia sangat beruntung sehingga kakinya bisa sembuh. Sekarang kakinya sudah pulih sepenuhnya. Taylor juga berterima kasih saat Amiru memberinya selamat. Neotols mengeluarkan batuk palsu sebelum melihat bolak-balik antara wajah dan kaki Taylor. Dia kemudian dengan hati-hati mulai berbicara. Karena sekarang kaki Taylor sudah sembuh, apa Taylor akan kembali ke keluarga Marquez? Alasan terbesar Taylor dibuang adalah karena kakinya menjadi lumpuh. Neo dan bangsawan lainnya mungkin penasaran apakah Taylor akan kembali ke keluarganya untuk memperebutkan posisi penerus sekali lagi. Terutama karena Neo adalah salah satu antek Fenion. Taylor melihat ke arah Neo dan mulai berbicara. Kembali, sejak awal tempat itu adalah rumah saya. Itu adalah suara yang lembut, tetapi ada ketegasan dan sikap dingin terhadap Neo tersembunyi di dalam suara itu. Bukankah sudah jelas saya pantas berada di sana? Lanjut Taylor lagi. Neo semakin mengerut karena dinginnya suara Taylor. Sementara Kel memilih untuk tidak melihat mereka. Dan ketika tiba-tiba pandangannya bertemu dengan Taylor, Kel bisa mengartikan pesan yang terkandung dalam lirikan itu. Tuan muda Kel, saya ingin menceritakan tentang semuanya. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Itulah kira-kira artinya. Begitu kereta berhenti, Neotols segera bergegas keluar dari kereta untuk menjauh dari mereka. Karena dia bekerja untuk Fenion, tempat itu pasti sangat canggung untuknya. Lalu, Amiru yang khawatir Kel akan memulai sesuatu jika bertemu dengan bangsawan timur laut lainnya yang kebetulan berada di dalam kereta bersama Eric dan Gilbert, memutuskan pergi sendirian untuk memanggil kedua orang itu. Sebelum benar-benar keluar, Amiru memandang ke belakang. Dia berpikir seharusnya tidak akan terjadi apa-apa karena Kel dan Taylor tidak memiliki hubungan apapun. Karena berdasarkan kepribadian Kel, dia tidak akan memulai percakapan dengan siapapun. Sekarang, setelah mereka ditinggal berdua, Taylor tersenyum cerah dan mulai berbicara. Dia menyembuhkan kakinya dengan janji bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Marquez. Kel bertanya apa Taylor berjanji untuk menyerahkan kesetiaannya. Taylor menjawab tidak. Dia melakukan kesepakatan. Kel menganggukkan kepala lalu memberi selamat atas kesembuhan kaki Taylor. Taylor kemudian mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya dan menyerahkannya pada Kel, sambil berkata itu adalah isi dari kesepakatannya. Kel bilang kalau itu tidak perlu, dan Taylor menimpali kalau sebaiknya Kel tahu tentang itu. Cage akan dikucilkan, lanjut Taylor.
Apa itu karena Cage melakukan apapun yang dia inginkan? Tanya Kel. Taylor membenarkan, dan berkata Cage menyukainya. Itu bagus, timpal Kel. Akhirnya Cage memasuki jalan sebagai utusan dewa gila, pikirnya. Sekarang adalah permulaannya. Kita akan menang Tuan Muda Kel. Benar kan? Ucap Taylor. Kel terdiam. Dia bertanya-tanya kenapa Taylor memasukkan dirinya dalam kata-kata kemenangan kita. Meski penasaran, tapi dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu. Anda akan menang. Taylor bangkit dari duduknya dan turun dari kereta setelah mengucapkan terima kasih pada Kel. Dia juga mengajak Kel untuk minum segelas alkohol setelah mereka menang. Kel membuka kertas itu begitu dia sendirian. Putra mahkota ingin menghindari perang saudara. Itulah yang tertulis di sana. Kel mendecakkan lidahnya dan memasukkan kertas itu dalam saku bajunya. Dia sudah menduga putra mahkota memiliki rahasia tentang kelahirannya. Saat Kel turun dari kereta, Eric, Gilbert, dan Amiru mendekatinya dan mengajaknya untuk pergi karena sudah giliran mereka untuk masuk. Sekarang jam 8:25. Sudah waktunya bagi para bangsawan untuk masuk. Dan waktunya para rakyat sipil mulai dibatasi sedikit demi sedikit untuk menciptakan ruang bagi para bangsawan. Selagi berjalan, Kel melihat sekeliling alun-alun. Kedai teh di arah selatan dan penginapan di arah barat. Satu toko bunga di timur, lalu puncak gedung asosiasi keramik di utara. Itu adalah tempat yang menjadi fokus Kel. Kel memverifikasi lokasi bom sihir. Pada saat yang sama dia melihat ke arah air mancur di selatan. Di sana ada seorang anak laki-laki sedang mengibarkan bendera. Itu adalah Locke. Segalanya berjalan sesuai rencana. Ketika para kesatria menutup pintu masuk, Kel menjentikan jarinya. Sebuah isyarat sederhana yang tidak akan ada seorang pun mempertanyakannya. Locke menghilang segera setelah itu. Sudah waktunya untuk menemukan benda yang tersembunyi. Sebenarnya itu tidak perlu sama sekali, karena jawabannya akan muncul pada jam 9:01. Kel tiba di tempat duduknya. Penempatannya sama dengan di tempat makan malam bersama. Dia kemudian berbalik ke kiri setelah mendengar suara Eric. Kel diam saja, mengerti? Eric mengingatkan Kel lagi. Kakak, hari ini aku tidak akan melakukan apa-apa. Eric menjadi gugup setelah mendengar nada yang digunakan Kel saat memanggilnya. Kel yang dulu suka mengenakan pakaian mewah dan pamer, tiba-tiba hanya mengenakan pakaian berwarna gelap dan memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Sebuah suara terdengar di tempat itu. Bintang-bintang dari keluarga kerajaan Crossman akan memasuki alun-alun. Saat itu Kel bisa mendengar suara naga hitam yang berkata, 15 menit lagi. Naga benar-benar bisa melakukan segalanya. Puji Kel dalam hati saat dia bangkit dari tempat duduknya dan menyambut keluarga kerajaan. Sekelompok individu dengan rambut pirang masuk dan sorak-sorai warga memenuhi alun-alun. Sangat keras hingga terasa seperti tanahnya bergetar. Kel teringat dengan kata-kata naga hitam sebelumnya. Rambut dan mata putra mahkota berwarna coklat. Itu merupakan warna rambut dan mata yang paling biasa. Kel memandang ke arah keluarga kerajaan dan bertepuk tangan ringan ketika Raja Seth Crossman juga memasuki alun-alun. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sebuah pot bunga di atas gedung asosiasi keramik di sebelah utara. Mereka sudah melucutinya, pikir Kel lalu tersenyum. Raja Seth yang sudah berdiri di podium perlahan mengangkat tangannya dan sorak-sorai mereda. Akhirnya setelah alun-alun benar-benar sunyi, Raja mulai berbicara. Saat itu sang Raja tampak sangat senang. Sayangnya sekarang sudah jam 9 pagi, pikir Kel. Kel mendengar suara bingung Eric diikuti oleh suara cemas Taylor. Dia dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas menara lonceng. Gumaman orang-orang lain juga terdengar. Mereka semua melihat para sosok manusia yang berdiri di atas sana. Para kesatria segera menuju menara lonceng. Warga juga mulai resah dengan apa yang sedang terjadi. Karena seseorang muncul di atas menara lonceng dan kemudian lebih banyak orang berpakaian hitam muncul di atas bangunan-bangunan di dekatnya. Kel melihat ke arah pria yang berdiri di atas menara dengan pakaian hitam dan masker. Itu adalah penyihir gila darah, Redika.
Dia sempat khawatir Redika tidak akan muncul karena situasinya berbeda dari novel. Karena kalau begitu, mereka akan kesulitan menemukan dia. Meskipun yang akan mencarinya adalah Choi-han dan Naga, bukan dirinya sendiri. Dan mereka berdua akan membunuh penyihir gila darah yang bersembunyi itu. Tangan Redika tertutup oleh mana berwarna merah. Dia kemudian mengayunkan tangannya dan berteriak seperti yang dia lakukan di dalam novel. Menyenangkan sekali. Setelah itu sebuah suara melengking terdengar dan mana merah melesat ke berbagai tempat di alun-alun. Saat itu tepat jam 9:01 pagi. Getaran dimulai dari bawah menara lonceng. Mulai, ucap Kel yang langsung ditanggapi oleh Choi-han, Rosalind, Locke, juga Naga Hitam. 10 menit adalah waktu aktif dari alat pengganggu mana. Tapi meskipun mereka tidak bisa membongkar bom dalam waktu 10 menit, mereka memiliki banyak waktu untuk memindahkannya ke gunung, agar bomnya bisa meledak tanpa melukai siapapun. Itu hanya mungkin dilakukan karena ada Naga Hitam dan Rosalind. Kel tersenyum saat Naga Hitam melaporkan dia menemukan satu manusia. Dia bisa melihat Choi-han meraih seseorang ketika Naga Hitam membuat laporannya. Choi-han mengambil kalung yang dipakai oleh orang itu. Pada saat yang sama, tubuh Kel tersentak karena seseorang menarik lengannya. Eric berdiri di belakang Kel dengan ekspresi khawatir. Tapi perhatian Kel tertuju pada putra mahkota yang ada di atas podium. Dia teringat lagi pada perkataan Naga Hitam yang bilang kalau rambut putra mahkota diwarnai. Bukankah sihir itu akan hilang bila terkena alat pengganggu mana? Pikirnya. Di sampingnya, Eric masih berusaha mengajak Kel yang hanya berdiri diam untuk segera pergi dari tempat itu. Suasana di sekitar mereka semakin genting. Penyihir gila itu terus-menerus tertawa dengan suara keras. Ledakan di mana-mana disertai orang-orang yang meminta tolong. Naga Hitam saat itu melaporkan dia menemukan 2 orang lagi. Sekarang sudah jam 9:04 dan mereka sudah menemukan 3 orang. Kel memandang Eric, Amiru, Gilbert, dan Taylor. Mereka semua dengan cepat berkumpul di sekelilingnya dan mengajaknya untuk segera pergi. Eric dan Kel melihat sekitar mereka. Orang-orang berjuang untuk keluar dari alun-alun secepat mungkin. Mereka berteriak agar para ksatria membuka jalan. Lalu para ksatria berteriak balik pada mereka, berusaha untuk menenangkan suasana yang sangat kacau itu. Kel memegang bahu Eric erat-erat, dan rasa sakit itu membuat Eric keluar dari keadaan kacaunya. Eric juga menjadi tenang begitu melihat sikap tenang Kel. Sekarang jam 9:08. Mereka masih memiliki waktu 2 menit lagi. Saat ini para penyihir mulai menstabilkan mana mereka. Cepat atau lambat, alat pengganggu mana akan kehilangan kekuatannya. Satu lagi ketemu. Kel mendengar laporan itu. Sekarang sudah 4 orang dan tinggal 2 orang lagi yang harus diurus. Kel melihat bola mana Redika masih berputar di udara. Saat alat pengganggu mana berhenti bekerja, kumpulan mana berwarna merah itu akan terbang menuju bom sihir. Ketika dia berpikir kalau 2 menit sudah cukup untuk menemukan sisanya, itu sudah semuanya. Kel menerima laporan itu. Kel bahkan bereaksi pada laporan yang baru saja dia dengar hingga membuat Taylor bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Tetapi Kel tidak punya waktu untuk fokus padanya. Pikirannya tertuju pada 4 buah bom yang ditemukan. Dia ingat bahwa ada total 10 bom dalam novelnya dan mengira-ngira mungkin jumlahnya berkurang karena ceritanya sudah berubah. Jam 9:09, salah satu suara penyihir yang diperkuat terdengar di alun-alun. Aktifkan sihir stabilitas mana, ucapnya. 8 bola cahaya sihir kemudian melesat ke langit. Mereka meledak di udara dan mulai menyebar, bersamaan dengan mana yang mulai stabil. Kel bisa melihat 4 barang yang ditembakkan ke langit pada saat itu. Itu adalah sihir Rosalind dan Naga Hitam yang membuat barang-barang itu terbang menuju pegunungan di selatan ibu kota, tepat setelah penghalang mulai hancur. Bersamaan dengan sihir stabilitas mana selesai, bola mana merah juga akhirnya bersentuhan dengan 4 barang itu. Dan ledakan besar terjadi di langit. Sangat terang hingga membutakan sementara orang-orang yang melihatnya. Itu adalah kejadian yang mengejutkan semua orang. Alun-alun langsung menjadi sunyi. Ekspresi para penyihir menjadi sangat pucat.
Itu karena mereka menyadari identitas dan tujuan dari bola mana merah yang terbang segera setelah mereka menstabilkan mana. Itu adalah bom sihir. Taylor Stan menggumamkan kata-kata itu dengan kaget. Bangsawan manapun yang memiliki pengetahuan akan sihir pasti akan tahu. Hanya ada satu benda yang bisa mengeluarkan kekuatan penghancur sebesar itu. Kel menyisir rambutnya yang berantakan karena hembusan angin sambil berpikir, sepertinya memang benar hanya ada 4 bom. Kita menyelamatkan mereka. Aku menyelamatkan mereka semua. Kel mendengar suara naga hitam di kepalanya. Seperti yang direncanakan, tidak ada satupun korban. Tapi saat itu, Redika yang berdiri di atas menara lonceng dengan heran berkata, "Sayang sekali tidak ada yang mati. Kenapa bomnya meledak di sana? Sepertinya yang ini gagal." Raja Set berteriak ke arah Redika lalu memerintahkan para ksatria untuk naik dan menangkapnya. Tetapi perhatian Kel justru tertuju pada kata-kata Redika. Ekspresinya menegang ketika memikirkan kalau penyihir itu memiliki rencana lain. Redika kemudian menyatukan kedua tangannya dan 2 orang muncul di sebelahnya. Keduanya mengenakan pakaian hitam sambil membawa ransel. Kel mengerutkan dahinya. Dia bisa mengetahui kalau 2 bom yang tersisa ada di dalam ransel itu. Kedua orang itu kemudian masing-masing mengeluarkan 3 gulungan dan merobeknya secara bersamaan. Perisai, akselerasi, dan sihir untuk membakar tubuh seseorang. Keduanya adalah anggota tim pembunuh yang hidupnya tidak berarti bagi Redika. Pergilah. Begitu Redika memberi perintah, kedua orang itu melesat menuju warga yang berada di bawah menara lonceng. Redika menembakkan mana ke arah 2 orang itu. Bomnya akan segera meledak. Orang-orang yang tersisa dengan panik mulai melarikan diri. Dan semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Eric, Taylor, Gilbert, dan Amiru tidak langsung kabur seperti yang lainnya. Mereka mencoba menyelamatkan Kel juga. "Aku akan segera kembali." Suara naga hitam terdengar di kepalanya. Kel berpikir sudah terlambat untuk menghindar. Mereka tidak akan bisa keluar dari jangkauan bom itu hanya dengan berlari selama beberapa detik. Kel mendesah. Jika bom itu meledak, dia mungkin akan kehilangan satu lengannya. Namun vitalitas jantung akan membantunya memulihkan lengannya itu. Berbeda dengan orang-orang yang mencoba untuk melindunginya. Mereka tetap akan terluka, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Mereka juga tidak akan bisa beregenerasi jika ada anggota tubuh mereka yang hancur. "Aku harus merubah rencana," pikir Kel. Pada saat itu, Rosalind yang dibawa oleh naga hitam segera maju ke depan Kel lalu menciptakan perisai 2 lapis untuk mereka. Di waktu bersamaan, Redika berteriak, "Meledak!" Kel menarik nafas dalam-dalam dan membuka telapak tangannya ke udara. Rosalind memiliki ekspresi kosong saat dia melihat apa yang terjadi di depannya. Pelaku bom bunuh diri yang sedang menuju ke arah mereka terhenti oleh sebuah perisai perak yang melesat ke atas dan cahaya transparan menyelimuti kedua orang itu. Naga hitam juga berkata akan ikut menahannya. Rosalind berbalik menatap Kel dengan panik sekaligus khawatir. Rambut merah Kel terus berkibar karena hembusan angin. Dan ketika tekanannya semakin berat, sebuah umpatan lolos dari bibirnya.